Tidak ada dosa yang paling besar kecuali 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama, al-isyrak, mempersekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini 3 anak perempuan ini, 1 anak laki-laki ini, kalian duduk bermusyawarah, kalian jaga mak kalian, tiket kunci masuk surga. Menjaga anak dibesarkan, belum tentu anak itu jadi soleh. Banyak anak durhaka sekarang. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Yang 3 orang perempuan, laki-laki menyia-nyiakan orang tua ini, nanti di dunia ini, di akhir hayatnya pasti dia merasa tidak diakui imanmu, walaupun engkau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau rajin salat sunat, walaupun kau rajin doa tak tinggal, walaupun kau tidak pernah absen wirid yasin. Tapi kalau tak peduli kepada Palestina, maka tak ada guna iman dalam dirimu. Mengapa kita mesti peduli kepada Palestina? 1. Siapa yang tidak peduli Palestina, maka hilangkan 1 surat dalam Al-Quran. Surat di juz yang ke-15, yaitu surat Bani Israel atau Al-Isra. Maka tinggallah surat Al-Quran itu hanya 113 saja. Maka hilanglah iman kepada Quran dalam dirinya. Yang kedua, mengapa kita peduli masalah Palestina? La yu'minu a'adukum. Kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yu'ibba li akhi. Sampai kau cinta, sayang kepada saudaramu. Orang Palestina bukan saudara satu negara, bukan saudara satu suku, tapi saudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alasan yang pertama, karena ada 1 surat dalam Al-Quran. Alasan yang kedua, tidak diakui imanmu, walaupun engkau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau rajin salat sunat, walaupun kau rajin doa tak tinggal, walaupun kau tidak pernah absen wirid yasin. Tapi kalau tak peduli kepada Palestina, maka tak ada guna iman dalam dirimu. Dulu waktu saya kuliah di Maroko, sampai di Maroko tinggal di asrama, dan ada dari Palestina. Sama-sama masak pagi, ada dapur umum. Ketika saya sedang memasak, datang orang Palestina. Abdul Somad, saudaraku sekarang di Palestina tidak bisa memasak. Saya tanya, kenapa? Karena minyak zaitun yang sudah diperas. Mereka makan minyak zaitun. Buah zaitun mereka makan. Minyak zaitun mereka makan. Masuk tentara Israel ke rumah nenek saya, ke rumah pakcik saya, ke rumah saudara saya. Mereka tendang itu tempat minyak zaitun. Tumpah. Kenapa mereka tidak membunuh? Karena orang Palestina tidak takut mati. Orang Palestina ingin mati syahid. Diadakan survei. Cita-cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang, pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar. Supaya kami lemah. Supaya masjid tidak salat berjamaah. Supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder. Tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina. Mereka cambuk berdarah. Tumpah darahnya. Berbau amis. Mereka sobek kulitnya. Supaya anjing-anjing itu mencium bau darah. Supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional.
tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters, dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Koran-koran yang memberitakan Palestina, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid insyaallah. Kalian liput 6 tabligh akbar ini, mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina? Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama. Tunjukkan kepada dunia. Allahu Akbar. Berjuang engkau dengan HP-mu. Berjuang engkau dengan kameramu. Berjuang engkau dengan duitmu. Sama. Saya tidak ingin selesai acara ini tiba-tiba mendaftar mau ke Palestina. Jangan. Karena berangkat pun kalian ke sana belum tentu menyelesaikan masalah Palestina. Bisa-bisa bertambah pula masalah di Palestina. Tujuan acara ini supaya anak-anak muda peduli kepada Islam. Tapi yang paling penting adalah yang dibawa mati menghadap Allah. Pedulimu kepada Palestina. Kalau kau tak ada rasa peduli di Palestina, padahal kau mati nanti, yang kau bawa adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti iman? Bukti iman adalah peduli pada Palestina. Allahu Akbar. Kurban yang paling level paling bawah, ini namanya kurban kelas ekonomi. Level paling bawah betul. Satu rumah, satu kambing. Itu level paling bawah. Satu rumah, satu kambing. Lakinya, bininya, anaknya, menantunya, atuknya, neneknya, cucunya, kebetulan hidup serumah itu. Dipotongnya lah satu kambing. Satu kambing untuk satu rumah. Itulah kurban level paling bawah. Level yang di atas 7 orang untuk satu lembu atau satu unta. Dalilnya Nabi bersama para sahabat menyembelih pada tahun Hudaybiyah. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami pada tahun Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah memotong 1 ekor onta untuk 7 orang. Karena tempat kita tak ada onta, 1 kambing. Di Kabupaten Kampar 1 kobau. Paling bawah. Ini yang atas VIP. Yang paling atas, ini yang paling hebat kurban. Kurban Nabi Muhammad SAW tahun Haji Wada. Waktu Nabi Haji Wada, dipotong Nabi 63 ekor sendiri, dilanjutkan Sayyidina Ali 37, 63 tambah 37, 100 ekor onta sendirian. Level paling bawah, level pertengahan, level paling tinggi. Di antara 3 level tadi, adakah 40 orang satu kambing? Tak ada. Jadi kalau gitu level mana lah ini? Jadi Bapak Ibu wali murid, wali kelas, di kelas itu ada 40 anak siswa, maka anak-anak ini berkumpul duit 100.000, 200.000, lalu diserahkannya ke kepala, ke guru. Kami untuk kurban. Maka anak-anak itu bersedekah duit. Tapi waktu memotongkan kurbannya atas nama 1 orang. Atas nama siapa? Wali kelas. Jadi sekolah-sekolah yang menganjurkan siswa-siswa mengumpul duit untuk berkurban, jangan kaburkan pemahaman kurban pada mereka. Kalian bersedekah patungan. 1 ekor kambing diserahkan ke guru, nanti waktu disembelih atas nama 1 orang si guru tadi
Anak-anak itu bersedekah, gurunya berkurban. Jelas? Insya Allah jelas. Kalau ada yang nyebut tak jelas berarti poka. Jelas, mikrofonnya mantap. Saya berniat mau meminang teman masa kecil saya yang sudah lama jauh di pesantren dan sudah hafal Quran. Masya Allah, macam sinetron-sinetron. Berdasar dari surah yang sudah saya cantumkan sebelumnya, kira-kira baik atau tidak jika saya melanjutkan niat sedangkan saya sendiri bukan hafiz Quran. Saya juga dulu pesantren cuma 3 tahun. Saya malah cuma setahun. Saya setahun pesantren. Pesantren setahun, pindah aliyah setahun, pindah air molek Nurul Falah setahun. Yang penting kamu sudah melewati proses, tidak hafal Quran tak apa-apa, bawa istrimu hafal Quran bagus. Insya Allah kalau istrimu 30 juz, paling tidak anakmu juz 30. Karena dia teman sambil masak baca Quran. Orang-orang yang hafal Quran itu sambil masak pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sambil nyetrika pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil buat teh pun baca Quran. Tapi kalau kau marah-marah, mana tehnya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Diamlah kau Abu Lahab. Paling tidak kalau dia baca Quran sedang nyetrika, baca Quran sedang gosok, baca Quran sedang masak, baca Quran sampai nasi yang kau makan berkah, teh yang kau minum berkah, karena bacaan ayat Quran masuk ke makanan-makanan. Bayangkan kalau bini pakai baju you can see masak nasi goreng. Maka tak apa-apa walaupun kau tak hafal Quran. Berdoa mudah-mudahan istri kalian dapat hafal Quran. Tapi orang sehebat Umar bin Khattab, tuan-tuan, Umar bin Khattab tu Masya Allah tabarakallah. Ma masa Umar qattu illa masa syaitanu fajjan ghaira fajjika. Ini ada satu jalan. Ini jalan kampung, jalan biasa. Ini jalan highway. Kalau Umar lalu di jalan highway ini, maka setan akan cari jalan lain. Dia takut di jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab. Begitulah Umar. Ini bukit, ini gunung, ada satu lembah. Kata Nabi, kalau engkau berjalan di lembah itu Umar, maka setan akan berjalan di lembah yang lain. Begitulah Umar bin Khattab. Kalau Ustaz Abdul Somad sama-sama berjalan dengan setan. Kita ni makhluk yang lemah. Umar bin Khattab yang begitu kuat iman dia, manakala meninggal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cabut pedang dia. Apa kata dia? Man qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, atrib unuqahu, aku pancung kepala dia. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, aku tebas kepala dia. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelum dia pun meninggal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Ayub, Sulaiman. Mereka meninggal semua. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabatum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Mendengar ayat itu dibacakan, jatuh pedang Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Seakan-akan aku tak pernah mendengar ayat itu. Padahal Umar bin Khattab hafaz Al-Quran. Jadi orang yang selevel Umar bin Khattab pun ketika terkena musibah itu, hilang ayat itu. Padahal 30 juzuk di kepala dia. Apalagilah kita yang juzuk 30. Jadi kalau Abdul Somad malam ini begitu suaranya menggelegar mengatakan, mari kita sabar, mari kita ridha. Sebab ujian itu tak datang ke dia,
Bila ujian itu datang, ayatnya hilang, hadisnya hilang. Lalu siapa yang mengingatkan kita? Orang lain datang. Itulah dia makna watawasau bil haq watawasau bisab. Maka bunyi ayatnya watawasau. Apa beza wassa dengan tawasau? Wa wassa Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan Ya'qub. Seorang ayah searah saja, monolog, satu arah dia bagi nasihat. Tapi kalau tawasau, hari ini Abdul Somad yang membagi wasiat. Tapi bila Abdul Somad lupa, ayatnya hilang, hadisnya terbang, maka jamaah dari Belaid lah yang akan mengingatkan dia. Kalau saya lupa, sudikah jamaah dari Belaid mengingatkan Abdul Somad? Masya Allah, yang diam itu tanda ridha. Bukan kata saya, kata Nabi SAW, as-sukutu alamatur ridha. Diam itu tanda ridha. Jadi manakala tadi saya tanya, kalau Abdul Somad ni lupa lalai, dia bersusah hati, ayatnya hilang, siapa yang akan ingatkan? Diam dia. Diam itu tanda ridha. Maka bila datang ujian itu kita diam, tapi diamnya itu bukan diam marah, diam ridha. Suatu ketika Nabi lalu di pekuburan. Manakala Nabi lalu ke pekuburan, ada seorang perempuan yang menangis, anak dia mati, anak dia meninggal. Kata Nabi SAW, sabar, kata Nabi, ini ujian dari Allah SWT. Apa kata dia? Alaika anni li'annaka lam tusab bimusibati. Pergi engkau sana, engkau menyuruh aku sabar sebab bukan engkau yang kena musibah ini. Nabi pun pergi. Nabi pun dia ngamuk macam tu, apalagi saya. Kata dia, pergi sana. Engkau mengatakan aku sabar sebab bukan anak engkau yang mati, bukan engkau yang kena ujian. Nabi pergi. Selepas itu datang orang bagi tahu dia, awak tahu tak siapa yang awak halau tadi? Tidak, itu Nabi. Oh Nabi, aku tak tahu, kata dia. Sebab masa itu tak ada poster, tak ada gambar, orang tak tahu tu Nabi Muhammad SAW. Beza dengan sekarang, walaupun orang Belaid tak pernah jumpa saya, tapi dia tahu. Saya kadang di beberapa tempat, saya sedang makan, ada orang tanya, ini Ustaz Somad? Enggak, macam Ustaz Somad. Kata orang, engkau tahu tak siapa yang kau halau tadi? Tidak, itu yang kau halau untuk Nabi. Dia datang, dia kejar, dia datang sampai ke rumah Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, maafkan aku. Aku tak tahu kalau tadi itu engkau ya Rasulullah. Aku sabar insyaAllah. Kata Nabi, innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama, pada saat hari pertama itulah sabar. Kalau kedua ketiga semua ada sabar. Pada saat kuatnya pukulan itu, disitulah sabar yang paling kuat pula balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan innallaha ma'as sabirin. Kalau sanggup kita menyabarkan diri kita, kita lawan bisikan syaitan, hawa nafsu, maka sesungguhnya kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Anak aku mati fisabilillah. Datang seorang memberikan kabar, assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Anak puan meninggal dibunuh oleh tentera Israel. Menangis dia. Kata yang membawa berita ini, sabarlah, sabar, ini ujian dari Allah. Anak engkau tu mati syahid, dia insyaAllah mati syahid masuk surga. Kata dia, yang aku tangiskan ni bukan aku menangis kenapa anak aku tu mati. Lalu kenapa engkau menangis? Yang aku tangiskan ni kenapa anakku ni sikit cuma 2, kenapa tak 10, supaya semuanya syahid menghadap Allah. Itu makanya kalau kita tengok orang nangis, jangan kita suruh sabar, kita tanya dulu. Nanti selepas kita bagi nasihat, baru kita malu. Rupanya yang dia tangiskan bukan anaknya mati itu, yang dia tangiskan kenapa anakku mati syahid 2 orang,
kalau aku tahu begitu, anakku lebih banyak dan semuanya syahid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu kekuatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, seorang ibu manakala datang berita kepada dia, anak engkau meninggal, dia pun menangis. Kata yang membawa berita ni, sabarlah, kenapa engkau menangis? Sabar, ini ujian dari Allah. Yang aku tangiskan ni, kenapa aku tak ikut sekali syahid dengan dia? Begitulah orang-orang yang kalau sudah dalam hatinya itu ada ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal anak meninggal saat usia 4 tahun dan sudah hampir 4 tahun dia pergi, tapi sampai saat ini perasaan saya masih sedih dan selalu merindukannya. Apa saya kurang ikhlas? Nabi punya anak namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Menetes air mata Nabi, menangis Nabi. Makamnya di Ma'la, samping makam Nabi, arah ke kiblat, samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Amatardo ya Rasulullah, apakah kau tak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridho. Kalau kau ridho, kenapa kau menangis? Air mata kasih sayang. Makanya kalau sekedar menangis, jangan larang. Kalau ada ibu-ibu menangis, kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka Umar, biarkan mereka menangis. Yang tak boleh itu meratap itu, oh Allah, nggak boleh. Selama lidah tak bergerak, selama tangan tak bergerak, hanya tetesan air mata boleh. Tapi kalau sudah mulut bergerak, mengapalah anakku, kenapa tak anak dia? Lalu kemudian, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan umat Muhammad SAW siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Itu tak boleh. Tahan tangan, tahan lidah. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada yang bisa menenangkan hati ini selain zikir dan baca Quran. Asal teringat kepada anak buah hati belayan jiwa itu, buka Quran, hatamkan Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, buka Quran digital, baca. Asal terasa rindu, ingat bayangannya segala macam, ingat Quran. Yang kedua, banyak sedekah. Sedekah ke masjid. Saya mengenal almarhumah emak sudah setahun 4 bulan, orang tua sampai hari ini. Untuk menghilangkan itu tetap tak pernah lupa baca Al-Fatihah. Asal ingat untuk almarhumah Al-Fatihah. Begitu juga kirim Al-Fatihah, baca Quran, malam Jumat surah Al-Kahfi, tiap malam baca Yasin, untuk menghilangkan itu semua. Tak ada tempat kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Mana yang lebih sayang kepada anak kita itu? Kita atau Allah? Allah. Itu barang pinjaman, diambilnya. Kenapa kita marah? Inna lillahi wa inna ilaihi, itu punya dia. Ketika diambil, kenapa kita marah? Ini mimbar ini bukan punya saya, ini mikrofon ini bukan punya saya. Ketika diambil marah saya, berarti saya gila. Ini bukan punya saya, kecuali ini saya bawa dari rumah. Bukan punya kita. Maka yakinkan bahwa ada yang lebih sayang daripada aku. Yang keempat, berpisahnya hanya sekejap. Nanti ketika anak ibu ini disuruh Allah masuk ke dalam surga, apa kata anak itu? Ya Allah, aku hanya mau masuk ke surga dengan yang pernah melahirkan dan membesarkan aku. Disitulah ibu mendapatkan syafaat anak. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada, syafaat ulama ada. Ada syafaat anak kecil, ditariknya ujung kain jubah ibu masuk ke dalam surga bersama dia. Anak kecil itu di dalam surga membawa nampan-nampan tempat air minum, menuangkannya lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti permata berkilau cahaya, terbang ke sana kemari. Dia menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka tak ada dosanya sama sekali. Yang kelima, ada yang lebih tinggi daripada amal soleh, zakat, puasa, infak, wakaf, haji mabrur dan jihad. Apa itu yang paling tinggi? Ridha. Orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah, kalian sudah dapat semua kenikmatan surga, apa yang belum? Ada satu ya Allah. Apa itu? Ridhakah? Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima ujianku. Ibu ridha menerima ujian ini, sabar ibu, maka ibu adalah orang yang masuk ke surga bersama anak itu. Mudah-mudahan kita semua sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mematikan Fir'aun dengan air? Kenapa tidak dengan batu? Kenapa tidak dengan petir yang menggelegar? Mengapa dengan air? Karena dulu bayi yang tak berdaya itu dihanyutkan ke tengah air. Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan, kami ilhamkan, kami bisikkan ke hati ibu Musa.
an ardi'ihi, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini akan disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih, inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikannya kepada engkau sesuai dengan cerita yang kami kehendaki. Wajailuhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia salah satu daripada rasul yang kami pilih. 5 di antara rasul itu, salah satunya adalah Musa alaihi salam. Musa, bayi yang tak berdaya, dicampakkan ke laut, dicampakkan ke sungai Nil, selamat. Bayi yang tak dapat berenang, bayi yang tak ada kuasa, bayi yang tak ada daya upaya, selamat di atas air. Tapi penguasa, raja di atas raja, segalanya bukti-bukti kuasanya sampai hari ini menjadi bukti. 1 di antara 7 keajaiban dunia adalah piramid yang dibangun oleh Fir'aun. Tapi ternyata air yang dulu menyelamatkan bayi Musa, air yang sama menenggelamkan Fir'aun yang amat sangat berkuasa. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Berakhir episode Fir'aun. Selesaikah dunia? Tidak. Tunjukkan di mana orang bisa hafal kitab suci sampai hari ini. 30 juz, 114 surat. Imam besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Ustadz Dr. Andus Haji Hasanuddin Sinaga MA, 30 juz ada di kepalanya. Beliau hafal Quran. Tadi Quran tak beliau buka, tutup aja, pejam mata. Beliau kalau pejam mata nampak semua 30 juz. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal, semua ada. Coba kita kolak 2 mangkok. 30 juz di kepalanya, Pak. Ibu berapa? 2 juz, Pak Ustaz. Juz pokat, juz melon. 30 juz di kepalanya. Cita-cita ibu saya yang tidak tercapai sampai sekarang adalah ingin menjadi anak hafal Quran. Saya pulang membawa 2 ijazah, kiri LC, kanan MA. LC dari Al-Azhar Kairo, MA dari Maroko. Mak, aku bawa pulang LC MA. Kau nggak hafal Quran? Di Mesir nggak ada ngapal Quran? Ada, 4 tahun. Tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz, LC 8 juz. Pulang sekarang min. Setiap naik pesawat hilang 2 juz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran luar biasa. Yassarnal Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir, adakah yang mau menghafalnya? Adakah yang mau mengingatnya? Saya paham, saya tahu tentara-tentara banyak yang hafal Quran, banyak yang bisa baca Quran, tapi karena acara petang ini acara nasional, maka pakai qori naturalisasi dari imam besar Masjid Istiqlal. Kami ketika acara di Korem Wirabima Pekanbaru, saya lihat pakai baju tentara naik ke atas. Dalam hati saya, pasti qori nggak datang. Ternyata qori. Saya minta direkam, upload ke YouTube. Supaya apa? Supaya anak-anak yang melecehkan Al-Quran, yang menginjak Al-Quran, melihat itu gemetar dia. Kamu yang ngejek-ngejek Quran, kamu ngejek Quran kan selama ini yang baca Quran tuh ustaz, kamu sepelekan. Nih tentara baca Quran, melihat gambar tuh mencret dia langsung. Bapak-bapak dari tentara, bapak nggak perlu ceramah, bapak nggak perlu kultum, cukup dengan seragam tentara, sholat di masjid, Allahu Akbar. Saya tinggal nunjukkan ke anak-anak, lihat tuh, lihat, tentara pakai pistol besi sholat. Ini pistol air nggak sholat. Lihat tuh, tentara jenderal bintang 4 sholat. Ada hubungan kita dengan Palestina, itu murni hubungan konflik antara Palestina dengan Israel.
maka dia tidak mengerti ajaran Islam. Kita baca Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau orang mengatakan itu Palestina tidak ada hubungan agama, maka Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Kita beriman kepada Isa alaihi salam bukan sebagai anak Tuhan, tapi sebagai Rasul utusan Allah. Isa lahir di Palestina, besar di Palestina, diangkat dari Palestina. Kita beriman kepada Musa alaihi salam, ditulis namanya dalam Al-Quran. Musa lahir di Mesir dan berhijrah ke Palestina. Namanya 4 kali kita sebut. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim lahir dan besar di Babilonia, Irak, tapi kemudian dia hijrah ke Palestina. Nabi Ishak di Palestina, Nabi Ismail di Palestina, hijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Nabi Musa hijrah ke Palestina, Nabi Isa lahir besar di Palestina, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke Palestina, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan, tapi hubungan yang lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.